Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh jamaah mushola al-falah, wabil khusus para orang tua, para pengurus mushola, pengurus majelis ta'lim, para ustadz. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruhi awliya'il mutaqaddimin susan abi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila ruhi awliya'il mutaakhirin susan ila musannifi hadzal kitab al-qarib al-mujib asy-syari' al-bayyuri summa ila ruhi ulama'i wa awliya'i hadhihi al-qaryah wa usulihim wa qurra'ihim sajjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa yasakaratihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila summa ila ruhi wa majtahir min ajrimin wa ajasiti bin dimah summa ila ruhi jami'i qarga besar majistalin musalla al-falah wa nabu ghafarallahu dhunubahum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pada malam Selasa kemarin kita membahas tentang syarat-syarat wajib sholat, ya benar ya. Sekarang lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu
khamsun al-idani ay salatu idil fitri wa idil adha wal kusufani ay salatu kusufi syamsi wa khusuful qamari wal istisqa'u ay salatuhu wa sholawatul masnunatu, sholat yang disunnahkan. Khamsun itu ada 5. Yang dimaksud 5 itu adalah sholat yang sangat disunahkan sampai mendekati wajib. Kalau jumlah sholat sunnah ya banyak sekali, bukan hanya 5. Tapi ini yang sangat disunahkan seakan-akan mendekati wajib, menyerupai wajib. Dan ini juga sangat disunahkan dilakukan secara berjamaah. Ada 5. Sangat disunahkan sampai menyerupai wajib dan sangat dianjurkan berjamaah. Apa 5 sholat itu? Al-idani, yang pertama 2 hari raya, pertama dan kedua. Ay sholatu idil fitri, yang dimaksud idan adalah sholat idul fitri, wa idil adha, wawunya wawu atop kepada sholat. Ay wa sholatu idil adha, sholat idul adha itu sangat disunahkan sampai menyerupai wajib dan sangat dianjurkan berjamaah. Udah pasti itu. Idul Fitri, Idul Adha pasti dilakukan berjamaah. Bukan berarti nggak boleh sholat sendirian, boleh. Cuma kayaknya kurang resep ya. Sholat Idul Fitri sendirian di rumah. Amleng. Kagak ada khotibnya, kagak ada bilalnya. Padahal itu momentum yang kita tunggu-tunggu. Sebulan puasa yang diharapin apa coba? Idul Fitri kan yang diharapin. Lebaran. Yang diharapin kalau mau datang Lebaran, giro. Kalau ada pengumuman dari pemerintah bahwa Idul Fitri tidak jadi besok, ditunda lusa, padahal timbang nambah sehari doang puasa kita, ngapa kagak besok aja ya? Ya, apalagi ibu-ibu kesel banget itu, udah bikin tupat banyak, lebarannya kagak jadi, nungguin sampai besok lagi, mah katanya udah genyeh. Kemudian bikin lagi, mau bisa padahal ya, tupat, lontong, ketupat. Idul Fitri lah kalau kagak ada sholatnya, kagak resep. Sholat sendirian, amleng, kagak asik. Makanya jamaah, hukumnya sunnah muakkadah sampai menyerupai wajib. Wa idil adha, yang kedua sama sholat idul adha, walaupun puasanya kita cuma sebentar. Kalau yang rajin puasanya 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau yang pengen ngambil cukup 2 hari tarwihah Arafah. Atau ada juga yang cuma ngambil Arafahnya doang. Atau ada yang cuman lebarannya doang. Nggak ngapa-ngapa karena puasanya sunnah, lain sama puasa Ramadan. Ya sayang, kalau bicara sayang tetap sayang, karena orang yang puasa hari Arafah itu diampunin dosanya 2 tahun. Yukaffir sanatal madiyah wal mustaqbalah, diampunin dosanya yang sudah lampau 1 tahun dan dosa yang akan datang 1 tahun. Jadi 2 tahun lumayan banyak.
dosa kecil. Dosa kecil lumayan 2 tahun. Dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan puasa, dengan sholat. Harus dengan taubatan nasuha. Dan itu pun dosa yang tidak berkaitan dengan hakullah. Kalau dosa yang berkaitan, ulangi, dan itu pun bukan dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Kalau dosa yang berkaitan dengan hakul adami, walaupun dia sudah taubatan nasuha, belum diampuni sebelum dimaafkan oleh orang yang pernah dia zolimi. Minta maaf. Orang minta maaf itu baik, mulia, tapi memberikan maaf jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Meminta maaf itu berat, tapi memberikan maaf jauh lebih berat. Apalagi kalau sudah tersakiti, benar-benar tersakiti, berat. Makanya di dalam Al-Quran itu, orang yang punya jiwa pemaaf itu dijanjikan surga sama Allah. Suratnya surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Samawati apa samawati? Samawati. Ulangi coba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Samawatu. U'iddat lil muttaqin. Terus siapa itu al-muttaqin yang dijanjikan surga sama Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat dia sedang lapang atau sempit. Banyak duit, kagak punya duit, tetap dermawan sesuai kadar kemampuan. Wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang mampu meredam emosinya di saat dia pantas untuk marah. Berat itu. Saya punya dosa, misal ini, berat sekali dosa saya sama Bang Yusuf. Dan Bang Yusuf tuh punya hak untuk marah sama saya. Saya dimaki-maki, dihujat, bahkan dia hajar pun pantas. Tapi beliau lebih memilih, sudahlah. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Siapa yang makan cabai, dia yang kepedesan. Itu kalau kata engkong Haji Sarbini nih. Engkongnya Bang Haji Iwan, engkongnya Bang Jamil. Itu kalau Nyaji lagi nasihatin gitu, siapa yang ngeletus cabai, dia yang kepedesan. Kagak mungkin dia yang ngeletus cabai, lu yang kepedesan. Biarin dia mau lagu apa kek. Baiklah dia tuai baik, buruk dia tuai buruk. Itu kata engkong. Kalau saya lagi dinasihatin Nyaji, itu pesannya engkong begitu tuh ji, saya pakai. Kalau dalam bahasa Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, balasan kebaikan pasti kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau orang melakukan keburukan, ya dia sendiri akan menuai keburukan. Udahlah, Bang Yusuf gak perlu marah, biarin. Nah, itu namanya kaziminal ghaiza. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang punya hati lembut, gampang maafin. Udah biarin, saya maafin. Dosanya gede banget.
Allah aja maha pemaaf, maha pengampun. Apa hak saya untuk tidak memaafkan? Allah aja pengampun. Itu jaminannya surga. Dapat pengampunan, dapat surga. Yang surga itu lebih luas daripada bumi dan langit. Iya benar. Titik. Jadi yang pertama adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat, wal kusufani, 2 sholat gerhana. Yang ketiga gerhana matahari, ayat sholat kusufi syamsi. Dan yang keempat wa khusufil qamari. Kalau gerhana matahari itu pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana rembulan pakai kha, khusuf. Nanti ada pembahasannya kita insyaallah entah di pekan keberapa. Dan yang kelima wal istisqa'u, minta hujan. Sholat karena sudah tidak ada air, paceklik, kemarau panjang, sungai-sungai sudah tidak mengalirkan air, sumber-sumber mata air sudah tidak mengeluarkan lagi, semuanya nggak ada air. Jet pump, PDAM udah nggak keluar air. Ini lagi tibang sanyok, air masih banyak aja kan, nungguin jam 1 baru keluar. Sekalinya keluar kayak kencing bocah, udah. Ya, sekarang mah jet pump aja keluarnya kecil. Sekarang kalau pakai anu masih gede, satelit, ganti pakai satelit, ganti. Cuma kesian tetangga, agak kebagian air. Kalau masjid, musola boleh karena buat orang banyak. Ya satelit, pondok pesantren boleh karena buat orang banyak. Tapi nanti kalau orang kehabisan boleh kita bagi air. Kayak pondok itu tuh sumber airnya itu kurang bagus itu. Udah 3 kali ngebor pakai satelit. Katanya di sini titiknya bagus, kita bor di sini. Baru-baru doang, bening, lama-lama butek, asin. Ini kedalaman, ini arus dalamnya 20 sampai 30, nggak boleh lebih. Ini 60, oke, kita gali segitu. Tetap sama. Sekarang kita sudah pakaiin filterisasi. Filter disteril, benar-benar airnya disaring beberapa kali penyaringan. Sekarang jernih, udah alhamdulillah udah jernih, udah bening. Karena sudah kita pasangin tabung filter, pasangin itu. Ya udah, solusinya memang begitu. Katanya kalau gitu ngebor lagi kedalamannya harus di atas 100. Ntar kayak Lapindo lagi. Kita kan nggak tahu, kan di bawah itu airnya bagaimana. Saya tanya tukang ngebornya, ada jaminan bang kalau saya ngebor di atas 100? Nah, kagak, soalnya namanya air di bawah. Ya susah juga. Iya makanya saya ngeri juga. Kalau minyak enak, nah kalau lumpur Lapindo gitu, ngeri. Nah, kalau udah kagak keluar air bagaimana? Sholat istisqa, minta hujan, sunnah. Tapi kagak kok tiba-tiba langsung mengerjakan sholat, enggak, ada ritualnya dulu. Nanti ada keterangannya. Apa ritualnya? Puasa, berdamai kepada orang yang selama ini bermusuhan, banyakin sedekah, terus keluar dari perbuatan zolim yang biasanya masih zolim, berhenti, stop, jangan dilanjutkan lagi. Ntar hari keempat dari puasa dia keluar,
masih dalam kondisi berpuasa, pakai baju yang paling sederhana yang dia punya. Jangan pakai kain 3 huruf, jangan. Jangan pakai BSS boleh, bolong sedikit-sedikit, BSS, sederhana. Jangan pakai baju yang mahal, baju yang standar. Emang semuanya standar baju saya, udah itu pakai udah. Baju paling mahal cepet, rata-rata 60 ke bawah. Itu kan masih nyari diskon, enggak ngapa-ngapa. Kalau bapak kan orang tua yang dipikirin anak sama bini. Pengen bininya cakep, bajunya mahal-mahal, anak bajunya cakep, mahal-mahal, dilihat orang pantas, giliran dia mah nggak dipikirin. Itulah hebatnya bapak. Titik. Salat istisqa. Wasunanut tabi'atu, salat sunat yang mengikuti lil faraidi terhadap salat fardu. Wa yu'abbaru anha aidan bis sunnatir ratibati, yang disebut dengan istilah sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah atau rawatib namanya. Salat sunnah yang ngetut bureni salat wajib, mengikut sertakan salat wajib, ngikutin salat wajib. Qobliyah ba'diyah. Wajiyah sab'ata asyara rakaatan, itu ada 17 rakaat. Hikmah dikerjakannya qobliyah ba'diyah itu, kalau dilakukan oleh para nabi, itu menambah pahalanya dan kehormatannya. Tapi kalau dilakukan oleh selain Nabi seperti kita-kita ini, itu untuk menyempurnakan sholat kita yang tidak sempurna. Kan gak ada orang yang sholatnya sempurna, mau ustadz, mau kiai, mau habib, gak ada. Nggak ada orang yang sholatnya dari takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam khusyuk 100%. Nggak ada. Dan kagak mungkin juga kita sholat semuanya paham. Ada yang baca Fatihah tapi nggak paham maksudnya. Ada yang baca subhana rabbiyal azim saat ruku kagak tahu maksudnya. Kagak tahu subhana rabbiyal a'la, nggak tahu sami Allahu liman hamidah, kan gitu kebanyakan ya. Berarti sholat kita kurang sholat kita. Belum lagi sunnah-sunnahnya. Ada yang lupa, ada yang sengaja kagak ngangkat tangan. Allahu Akbar, tergiliran ruku kagak ngangkat tangan, kan berkurang. Terus lagi apa? Yang sering lupa. Lagi sholat lupa, ini udah 3 rakaat apa baru 2 ya? Ini udah 4 apa 3 ya? 4 3 udah 4 aja. Lupa di sholat yang 4 rakaat, Johor, asar atau isya. Lupa, ini 4 apa 3 ya? Ini 4 apa 3 ya? Udah 4 aja biar cepat-cepat salam. Nggak boleh. Al-mashkuk yurja'u ilal asli, sesuatu yang diragukan itu dikembalikan kepada asal. 4 apa 3? Ya berarti 3, nambahin 1 lagi, ntar tambah sama sujud sahwi. Nah itu kalau kita sholat qobliyah ba'diyah, kekurangan semacam itu bisa ditambal. Jadi sholat kita yang tidak sempurna menjadi sempurna, ditambal dengan qobliyah ba'diyah. Tuh, bukan kok sholat qobliyah ba'diyah itu sebagai ganti sholat wajib. Banyak yang salah paham. Dulu masih muda sering kagak sembahyang karena sibuk cari nafkah. Ada yang di sawah, ada yang di pabrik, ada yang di pasar jadi pedagang, ada yang jadi supir bis.
ada yang jadi supir material, ya kan? Kagak sempet sembahyang. Begitu tua, dia sadar itu yang ditinggalkan diganti sama qobliyah ba'diyah. Nggak bisa. Sholat wajib itu nggak bisa ditambal dengan sholat sunnah, nggak bisa. Harus bagaimana? Ya dikodok, diganti, nanti dibayar. Berapa kali ninggalin sholat maghrib, isya, subuh, johor, asar, udah kagak inget saya. Diperkirakan ada 3 tahun lebih kayaknya Ustaz. Berapa? 15 tahun nggak ada. Ya kodok 15 tahun. 5 dikali 30 sama dengan berapa? Dikali 12 sama dengan berapa? Dikali 15. Tuh. Kok gempor sih banyak kayak gitu. Ya sholatnya jangan langsung dikerjain semua. Habis maghrib, kodok maghrib. Habis isya, kodok isya. Habis sholat subuh, kodok lagi sholat subuh. Ntar habis johor, kodok sholat johor. Habis sholat asar, kodok sholat asar. Kan nggak boleh habis subuh sama habis asar sholat. Yang kagak boleh itu yang nggak punya sebab. Contohnya sholat sunnah mutlak, itu nggak boleh. Tapi kalau kita kodok boleh banget, nggak apa-apa. Baik, ada yang nanya? Oh, ya kita lanjutin lagi. Jadi tidak bisa sholat fardu ditambal dengan sholat sunnah, nggak bisa, harus dikodok. Ada pendapat Imam Nawawi, ada nih, kita baca nih. Mana dianya? Wa qala an-Nawawi, ini dalam kitab Al-Baijuri syarahnya. Idza lam yakun fi ma fi'luhu naqsun. Idza lam yakun fi ma fa'alahu naqsun, lakinnahu taraka fardhan yuqamu lahu kullu sab'ina raq'atan minan nafli maqamu raq'atin minal fardhi. Kalau dia kok sholatnya sempurna banget, dia alim, dia kiai, sholatnya benar-benar sempurna dari mulai takbir nggak ada kurangnya sampai salam. Itu sholat sunnahnya dia buat apa? Kagak bisa nambel. Orang udah sempurna. Nah kalau dia pernah ninggalin sholat wajib, dia pernah yang udah kagak kehitung misalnya zaman dulu itu bisa setiap 1 rakaat sholat fardu itu ditambah dengan 70 rakaat sholat sunnah itu tadi. Kan berat, mendingan dikodok aja udah sekalian. Nah kalau 1 rakaat bandingannya 70 rakaat. Nah kalau misalnya sholat subuh 2 rakaat 140. Nah kalau sholat isya, berapa sholat sunnah yang harus kita kerjakan buat nambah 1 sholat isya? 70 dikali 4, 280. Lebih gempor lagi. Mana ada orang sholat isya sampai 280 rakaat? Nggak ada. Makanya udah dikodok. Ada 17 rakaat sholat qobliyah ba'diyah. Yang pertama rakaatal fajri. Asalnya itu rakaatani, kemudian diidofahkan atau disambung pada kalimat al-fajr, rakaatanil fajr. Nah mudhofnya itu dibuang huruf nunnya, jadi rakaatal fajri, dibacanya tetap rakaatal fajri karena alif tidak terbaca kalau dia bertemu dengan alif lam.
Yang pertama rokaatul fajri, 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Kenapa disebutnya sholat 2 rakaat fajar? Qobliyah subuh tuh punya banyak nama. Ingat-ingat itu. Ada 2 rakaat fajar. Ada sunnah fajar. Itu sama dengan qobliyah subuh. Ada sholat sunnah barod. Ingat-ingat barod. Ada kiai ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah barod. Karena sholat sunnah barod itu fadilahnya lebih utama daripada dunia seisinya. Mikirin barod apa ya? Kagak pernah denger saya. Nah, kalau udah ngaji malam Selasa, udah tahu saya. Qobliyah subuh, sholat sunnah barod. Ternyata qobliyah subuh. Ada nama lagi sholat sunnah wusto. Itu qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Namanya sholat sunnah wusto. Namanya banyak dia. Punya banyak nama. Dengar ceramah. Bapak dan ibu jangan pernah tinggalin sholat sunnah wusto. Nah kita bingung apa itu wusto. Oh ternyata qobliyah subuh. Ada juga dia punya nama sholat sunnah godat. Tuh, godatun. Qobliyah subuh. Baru dengar nih. Nah, baru dengar. Catat jangan sampai lupa. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh, 2 rakaat fajar, sunnah fajar, sholat sunnah wusta, sholat sunnah barod, sholat sunnah godatun. Barod artinya apa? Barod artinya adem. Karena dilaksanakannya di waktu subuh, adem. Godat artinya apa? Pagi-pagi menjelang matahari meletek. Nah itu sholat yang menjelang matahari meletek. Godat adalah sholat subuh. Nah berarti sholat sunnah godat, sholat qobliyah subuh. Paham? Diingat-ingat jadi kagak apa kita ketinggalan informasi. Ntar dengar dari ustadz ceramah, kiai ceramah, kadang-kadang kan pengen gaya, takut jamaahnya biar bertanya-tanya, ingin jamaahnya bertanya-tanya, apa itu sholat godat? Saya baru dengar, tapi tidak untuk jamaah malam Selasa. Jadi mau ceramah apa? Silakan. Rohan udah, apalagi syirkah udah, kordun udah, hewalah udah. Cuma aja ingat apa kagak itu rawatnya itu. Ya kan ya, udah kita bahas semua itu ya. Udah. Ada haddul qazab udah. Babul hudud. Apa itu haddul qazab? Ya buka-buka lagi. Dilihat YouTube-nya tuh. Jadi dilihat Mutiara, Al-Falah, Medan Satria. Ini kan kagak ada sensor. Nggak ada sensor. Apa adanya. Ya, jadi kalau ya salah-salah ya berarti benar-benar mutlak kesalahan dari pribadi saya. Ada potongan ya? Nggak ada Ustaz Mahfud. Jadi itu kita lagi bercanda ada di situ. Ya Ustaz kan sering nanya kan, saya jawab terus kita saling bercanda. Kayak kemarin tuh, kalau orang nikah, nah tar dulu saya tanya dulu, yang nikah siapa ini? Gitu ada di situ tuh. Makanya banyak yang japri saya. Pak Ustadz itu di sampingnya bujangan ya gitu. Orang dia lihat YouTube soalnya. Kan nanya ini kebun enggak? Saya bilang iya bujangan, cucunya udah 11. Ya, kita lanjutin lagi. Kalau lagi lupa iseng-iseng buka YouTube-nya.
Saya nggak punya YouTube lain, cuma di Mutiara Al-Falah doang. Karena di tempat lain saya kagak mau. Ini nggak tahu ada Pak Yatman apa ini alasannya. Nggak ada, coba cari. Karena saya nggak demen gitu. Kalau saya punya prinsip ngaji itu ya datang. Al ilmu apa? Yu'ta walayati. Ilmu itu didatengin, bukan datengin. Tuh, jadi kalau mau ngaji ya datang, jangan enak di rumah kagak datengin. Tapi ada aja jamaah yang kadang-kadang rekam terus di share ya terserah lah. Kayak di Pejuang Jaya Bang Haji ya, ada itu yang dia motong-motong kalimat sedikit-sedikit gitu. Kuota sebab itu di share. Ya terserah. Dulu juga ada, cuma ngaji malam Rebo dulu sekali, itu udah lama. Itu banyak diedit. Jadi itu yang saya omongin pasti baik-baik semua. Karena yang tidak baiknya dieditin semua. Kalau di sini kan dari mulai wabah, fahina, ada semua itu. Kagak diedit semua. Sampai doa kita ada. Jadi ntar ada itu lagi baca ya Rabbi bil Mustafa, ada, tanya aja Pak Yatman. Nggak diedit. Kalau saya ulangi, kalau kesalahan, misalnya salah ngutip ayat Quran, terus kemudian salah baca kitab, yaitu mutlak murni kesalahan saya, bukan kesalahan yang rekam. Kan kadang-kadang kepelincut lisan kita kan nggak sengaja ya, nggak sengaja, murni kesalahan saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, asal jangan salah pemahaman aja, artinya menyesatkan itu, nauzubillah min dzalik. Titik. Kita lanjutkan lagi. Kenapa kok sholat sunnah fajar itu atau sholat qobliyah subuh ditempatkan pada tempat yang pertama, disebutnya pertama? Karena diakui tidak diakui, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu yang paling utama adalah qobliyah subuh. Ba'diyah subuh tidak ada. Artinya baik itu sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah, yang paling utamanya adalah qobliyah subuh. Sampai ada istilah orang terkaya sedunia itu adalah orang yang mengerjakan sholat qobliyah subuh, karena dia memiliki dunia seisinya, akan dihadiahkan Allah tuh dunia seisinya. Qobliyah subuh. Nah, kalau bisa jangan ditinggal. Kalau Bapak udah biasa, ini jangan protes. Pak Haji Jen misalnya, Pak Sardani, orang tua kita, ini nggak pernah ninggalin qobliyah subuh, udah rutin terus, nggak pernah ninggalin qobliyah terus. Suatu ketika namanya manusia kesiangan, datang ke musola, udah sholat, udah baca Fatihah, belum selesai sholatnya, beliau langsung jadi makmum kan, ikut sholat. Udah sholat qobliyah belum? Belum. Nanti habis salam Pak Zen, Pak Sardani, habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan wiridan tuh, sampai doa. Sholat 2 rakaat, sholatnya sholat qobliyah, bukan ba'diyah. Saya niat qobliyah subuh, bukan ba'diyah. Kalau ba'diyah nggak ada. Boleh, karena sudah jadi kebiasaan tidak pernah ninggalin qobliyah subuh. Tetap disunahkan, tetap walau ba'da sholati subhi, walaupun dilakukannya sesudah sholat subuh. Karena sudah mudawamah. Seperti orang puasa. Orang puasa kayak Bang Haji Ajis kan rutin. Kamis, Senin, terus puasa. Masuk nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban beliau tetap puasa sampai Ramadan. Itu boleh dan tetap disunahkan. Yang tidak boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban itu orang yang kagak pernah puasa. Begitu nisfu Sya'ban besoknya puasa.
kemarin kemana aja bang? Udah mau lebaran ya, udah mau Ramadan lagi puasa. Jangan. Tapi orang yang sudah rutin puasa. Sama mengerjakan qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Kagak boleh buat orang yang emang kagak pernah sholat qobliyah subuh. Itu namanya tala'ub. Tahu tala'ub? Main-main dalam beribadah. Main-main dalam beribadah. Nah emang kagak pernah qobliyah, terus ngerjain qobliyah sesudah sholat subuh, itu namanya main-main. Nah kalau kayak orang yang tidak pernah, yang sudah mudawamah itu nggak pernah ninggalin habis sholat subuh, sholat qobliyah. Kalau emang dia pernah ketinggalan. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan berkat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Pak, silakan. Sholat qobliyah itu kayak apa? Asar di maghrib misalnya. Oh boleh. Tetap 4. Sholat asar mau dikerjakan di waktu maghrib, di waktu subuh, kodok ya, kodok boleh, nggak apa-apa. Nah rokaatnya tetap 4. Bukan berarti dikerjakan di waktu maghrib, asarnya jadi 3. Terus kerjakan di subuh, asarnya jadi 2. Kalau gitu semua sholat dikodok di waktu subuh aja, biar jadi 2 semua. Asar, Johor, Isya. Gitu ya Pak, jelas ya. Oke, dah cukup ya. Satu aja yang nanya. Udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.